Nah, Hai. Aduh. Bentar-bentar tutup dulu nih, ada pintu kamar mandi hai lagi. Kak, Hai. nggak apa-apa dong, biar ada gemericik air. Hai. Ini. Hai Kak Gita, Hai. selamat malam. Sehat Kak? Apa? Sehat kamu? Alhamdulillah. Alhamdulillah, Hujan, sehat hujan terus ya. terus. Cinere hujan. Bener, Cinere hujan terus Mm-mm. udaranya enak banget buat makan banyak. Makan banyak. Benar. Kak, malam ini kita mau makasih ya udah menyempatkan waktu kamu yang super sibuk itu untuk bisa Siap, ngobrol-ngobrol Kak. santai sama kita si Nasi Peda Pelangi. Ya, jadi Kak Gita ini adalah pelanggan setia dari Nasi Peda Pelangi sekaligus mentor. Sekaligus mentor dari Nasi Peda Pelangi. Oke, aku langsung buka aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sedulur semua yang udah mampir ke live IG-nya kita. Malam ini Nasi Padang Pelangi spesial karena live IG pertama nih. Akhirnya Nasi Padang Pelangi bikin live IG di Hari Pangan Wow. Sedunia. Yo, yo, our first guest Kak di Oh sini. my Terima kasih banget sudah God. bersedia ngobrol sama kita. Nah, Siap. jadi karena memang memperingati Hari Pangan Sedunia gitu. Kenapa aku ngajak kamu di sini? Karena kan kita suka makan nih berdua gitu kan. Suka makan nih berdua. Cuman pengen ngobrol lebih dalam lagi sebenarnya mengenai ada nggak sih kaitannya ketahanan pangan karena kita ngomongin ke Hari Pangan dan lain sebagainya gitu sama kira-kira kita bisa apa sih gitu. Apakah kita makan barbar terus nggak ada rasa tanggung jawab apa sebenarnya ada sesuatu hal yang bisa kita lakukan gitu kan. Cuman sebelum kamu mulai aku mau mengenalkan kamu dulu nih. Kak Gita ini adalah namanya Gita Syahrani, dia ketua sekretariat ya Lingkar Temu Kabupaten Lestari. Nanti ditanya sendiri Iya. ya sama Kak Gita ini LTKL ini apa. Terus ibu dari hutan itu Indonesia, yang mana dia menjaga hutan di Indonesia dari Aceh sampai Papua tuh Kak Gita yang jagain. Terus dia juga Enggak. bergabung sama Social Corporate Law Society gitu. Jadi mungkin nanti Kak Gita awal-awal bisa uh, menjelaskan Kak, apa sih LTKL itu, terus hutan itu Indonesia tuh apa, sama yang satu lagi Sokolas tuh apa. Monggo Kak. Iya, halo semuanya. Wow, aku nggak menyangka aku orang pertama di live IG. Ini sebelumnya, ini kedengeran nggak sih aku kayak muter-muter gitu di mukaku, jangan-jangan putus-putus nggak sih? Kalau suara aman, kalau gambar Kalau agak suara aman, putus-putus. agak putus-putus. Oke. Ya udah kita coba aja ya. Atau gini deh, bentar teman-teman, aku Mm-mm. akan off ganti koneksi. Aku ganti koneksi bentar ya Kak Nadia ya. Oke, Siapa tahu membaik kalau pakai koneksi okay, satu nanti lagi. Bentar request ya. lagi ya. Sorry, gengs. Bentar ya. Siap. Nggak apa-apa, geng. Jadi saking sibuknya, dia punya dua koneksi kayaknya di rumah. Gitu. Cuman karena Kak Gita ini pengen terdengar jelas, jadi dia akan pindah. Kita tunggu saja. Semoga yang nonton di sini semua udah pada makan ya. Ada Bu Ana. Bu Ana akhirnya main Instagram lagi. Bu Ana adalah salah satu keluarga Nasi Padang Pelangi juga. Tadi saya lihat juga ada beberapa teman-teman. Ada ada teman-teman investor juga dari Santara, ada pelanggan-pelanggan nasi peda kesayangan, semuanya ngumpul di sini malam ini. Semoga semuanya sehat-sehat, makan bisa enak terus. Semoga pandemi juga cepat usai supaya kita bisa ngumpul-ngumpul lagi di warung, di SCBD. Halo. Jadi kita hari ini lebih mau ngomongin kira-kira nih dengan pola konsumsi kita seperti ini. Oh, ini ada Kak Gita udah join lagi. Halo Kak, 6:30 pagi. Halo, salam kenal. Hmm,
Halo Pak Grio. Kita coba lagi. Kita coba lagi. Oke. Hai. Aman, Mudah-mudahan lebih baik. aman. Kamu koneksi Oke, sampai tadi 2 di sampai rumah? disuruh jelasin ya? Hah? Ya, perkenalan dulu Kak. Enggak, tadi Gua mau iya. Hai. Ini koneksinya ada 3 kalau di rumah. Jadi kalau misalnya mati satu, coba satu lagi. Kalau satu lagi mati, coba satu lagi. Harus. Tapi apa tadi ditanya kan LTKL apa gitu ya. Terus Mm-mm. apa kenapa sih kayak aku menyebut diri sekarang tuh pegiat gotong royong atau perangkai gotong royong. Benar. Jadi sebenarnya kalau dari sisi aku sendiri dari ketiga organisasi yang aku sebutkan yang tadi Nadia udah sebutin itu tiga-tiganya sebenarnya salah satu peran yang dimainkan oleh masing-masing organisasi itu lebih ke arah bagaimana sih sebetulnya membantu teman-teman yang sama-sama punya mimpi yang sama-sama punya visi yang sama, itu bisa gotong royong dengan lebih baik. Sebenarnya kayak gitu. Um, karena di bahasa Indonesia nggak ada ininya, nggak ada padanannya, jadi aku bikin terminologi sendiri. Kalau bahasa Inggris ada convener, tapi kalau bahasa Indonesia nggak ada. Jadi ya udah kita perjuangkan aja profesi baru ini, namanya pegiat gotong royong. Karena asumsinya kadang-kadang apa? Karena Indonesia tuh identitasnya kan emang bangsa yang emang dari dulu tuh gotong royong gitu ya, katanya karakteristik bangsa. Jadi katanya itu Iya. otomatis, tapi ternyata sering dengan berjalannya waktu itu ternyata nggak otomatis karena banyak banget apa ya kepentingan yang berbeda, banyak cara kerja yang beda, banyak cara pikir yang beda yang emang harus akhirnya dijembatani supaya jangan sampai apa malah tercerai berai atau malah bertentangan atau malah sibuk ribut sendiri gitulah intinya mah gitu. Nah, Riweh, yang riweh. bedanya tuh adalah kalau LTKL, riweh, bener, riweh sendiri. Nih, kayak kucing saya sekarang, dia lagi ngejar-ngejar, ini isinya makanan kucing, terus dia lagi riweh sendiri nih, mengejar. Ribut makanya dari tadi. Tapi kalau kalau LTKL tuh ceritanya jadi, tuh kan, jadi ikutan tuh dia. Hai, kalau karena dia Hai. suka kadang-kadang anaknya ikutan, ini kucing. Kalau di sini yang ikutan. Kalau LTKL gotong royongnya kabupaten, antar kabupaten. Hmm. Kalau di hutan itu Indonesia, gotong royongnya tuh antar mitra yang memang semuanya bermotivasi atau berkeinginan buat menjaga, sebenarnya sih bukan menjaga, lebih ke arah bikin rasa bangga tentang hutan Indonesia tuh tumbuh lagi gitu di Hmm. semangatnya teman-teman. Apalagi mungkin yang Hmm. masih kayak lebih muda dari kita gitu, yang mengerti terminologi kayak Zamrud Khatulistiwa tuh apa gitu, jarang dengar gitu ya. Gimana Hmm. caranya Hmm. dibangkitkan kembali. Nah, kalau itu juga gotong royong teman-teman karena aku lamanya jadi lawyer nih karena dia dulu. Terus jadinya ada teman-teman corporate lawyer yang kadang-kadang orang mikir ada kalau misalnya corporate lawyer mah mikirinnya duit doang gitu. Tapi ternyata kita menemukan sekelompok teman-teman yang semangat banget untuk ngebantu apa wirausaha sosial, ngebantuin Hmm. inisiatif sosial yang sebenarnya butuh asistensi hukum dan ini dilakukan Hmm. secara pro bono gitu ya untuk mencapai berbagai dampak sosial sama lingkungan. Gitu sih Kak. Jadi it's all about gotong royong gitu sih kerjaannya. Siap. Termasuk kita ada live IG di sini juga gotong royong berarti ya. Benar dong. Jadi sebenarnya apa gimana sih caranya kita mempopulerkan terminologi yang kesannya kayak itu ambisi gue sendiri sih, ambisi pribadi sih kayak kayaknya kalau lu googling kata gotong royong tuh yang keluar kayak kerja bakti tuh lo kayak maksudnya tuh yang Ya. beresin Ya. tangsi lah apalah gitu maksudnya tuh kesannya remeh-temeh gitu padahal sebetulnya esensinya Hmm. ya bahasa bahasa sekarang orang malah lebih familiar dengan kata-kata kolaborasi kali ya padahal Ya. menurutku ya kita udah punya esensi untuk kerja bareng-bareng sejak dulu Yang gitu malah sih Kak. Indonesia Indonesia banget ya gotong royong itu kan Iya, sebenarnya udah culture-nya si Indonesia sendiri tapi bukan hanya sekedar bersihin got gitu ya tapi bisa lebih gimana caranya kita sama-sama mencapai satu tujuan sama sebenarnya mimpi yang sama gitu dengan benar. passion yang berbeda-beda. Nah Kak kalau ngomongin gotong royong nih kan ini lagi memperingati Hari Pangan Sedunia nih dan ada Hmm, isu-isu juga ketika pandemi ini keluar nih isu-isunya lebih gimana cara menjaga ketahanan pangan gitu. Apa yang bisa kita ya. lakukan untuk ketahanan pangan gitu. Terus kayak ada Pak Jokowi buka lahan lagi untuk meningkatkan ketahanan pangan Indonesia gitu. Tapi sebenarnya esensi dari
ketahanan pangan itu sendiri kan bukan sesuatu yang tiba-tiba kita bisa, oke, kita udah, misalnya tanah udah pada rusak, kita udah nggak bisa nanam, ayo kita buka lahan baru. Apakah itu sebenarnya, atau kayak lebih kita membentuk suatu culture atau suatu cara yang bisa malah dilakukan sedikit demi sedikit, tapi impact-nya besar di depan nanti gitu Kak, untuk ketahanan pangan ini sendiri. Ya. Sebenarnya sih, ya benar kata dia sih. Maksudnya kalau kita bicara soal ketahanan pangan, sebenarnya ini satu hal yang harus dipikirkan secara holistik juga sih. Dalam artian akan sangat pilihan-pilihan kita tuh akan sangat berpengaruh terhadap kemampuan kita untuk bertahan. Pilihannya juga bukan cuma sekedar kayak pilihan mau makan apa ya, which is itu yang paling basic. Maksudnya nggak usah mikirin negara dulu lah gitu, mikirin kita sendiri aja dulu masing-masing gitu. Ketahanan pangan kan berarti kita cukup ya, mengerti arti cukup dalam artian cukup itu kan akhirnya suka relatif ya. Apakah cukup itu berarti kita bisa makan apa aja yang kita mau di saat yang kita mau gitu, itu bisa berarti cukup, atau kita mengerti bahwa pilihan-pilihan yang kita ambil untuk menentukan apa yang kita makan itu sebenarnya ada dampaknya juga ke depan, mau dikejar sampai mana nih cukupnya gitu. Karena aku tipe orang yang kalau aku tuh tipe orang yang, kan lu tau gak sih Kak, kalau ada orang tuh mengeluarkan uangnya gitu kadang-kadang kayak sembarangan untuk beberapa hal gitu. Kayak aku tuh gak suka barang bermerek apa segala macam, gue tuh kayak sayang ngeluarin duit buat itu. Tapi kalau buat makanan gue tuh kayak wow, pokoknya kalau makan enak berapa aja dibayar. Sama ya, kayak gitu ya kan? Iya. benar. Terus kayak nyobain apa makanan baru yang exciting gitu segala macam tuh, that is ketahanan pangan kalau di perspektif aku gitu ya. Sebelum pandemi, dan mungkin bahkan bukan sebelum pandemi sih, sebelum aku banyak bekerja sama teman-teman kabupaten terutama gitu. Nah, begitu sering ke penjuru gitu ya, maksudnya nggak cuma ngelihat halaman rumah sendiri dan lain-lain, tuh jadi makin sadar bahwa sebenarnya ketahanan pangan itu bukan berarti ngumpulin duit sebanyak-banyaknya supaya kita bisa makan apa aja gitu. Tapi lebih dalam dari itu, yang adalah menjamin bahwa kalau kita pengen makan sesuatu, makanan itu ada dan juga sehat buat kita gitu. Jadi ternyata ketahanan pangan tuh gitu ya. Jadi bukannya kayak tadinya tuh aku mikir ya udahlah pokoknya kalau ada duit bisa dibeli gitu. Tapi pada saat kita ngelihat tempat-tempat yang mungkin gak ada pilihan untuk membeli, semuanya harus dibuat sendiri, bahkan terbarna satu dan lain hal, airnya susah apa segala macam tuh, aku jadi yang gila ya, ternyata nggak seperti itu gitu. Yang namanya ketahanan pangan harus mikirin juga tanah di tempat kita atau tanah di mana makanan kita berasal itu akan terus produktif atau tidak ya gitu. Kalau kita suka banget poh-pohan gitu, misalnya sekarang poh-pohan udah mulai susah ditemuin gitu. Mungkin salah satunya karena kualitas tanah di mana para petani yang tadinya menanam poh-pohan lagi, atau mereka juga kesulitan untuk cari air bersih gitu untuk memastikan tanaman tetap berjalan. Atau kayak di beberapa tempat di Indonesia, mereka nggak bisa mikirin nanam karena mereka terlalu sibuk dealing with bencana. Baru nanam sedikit, misalnya kayak di Kabupaten Sigi, kabupaten anggota kita gitu ya. Baru nanam sedikit, tiba-tiba banjir gitu kan, hilang lagi. Terus abis itu baru nanam sedikit, longsor gitu. Jadi ketahanan pangan is much deeper dan yang aku pikirin tadinya sih, ternyata gitu. Sangat berpengaruh terhadap, sangat dipengaruhi dengan keputusan-keputusan kadang-kadang pihak-pihak di luar kita sebagai sebagai pribadi gitu. Cuma jadinya ya gitu Kak. Jadi kayak jadi mikir aja tanggung jawabnya. Jadi berarti ya harus dipikirin juga ya gimana cara kita mempengaruhi pengambilan keputusan itu sih jatuhnya. Oke. Nah, kamu kan sering jalan-jalan ke kabupaten gitu ya Kak, jalan-jalan gitu, dan pola konsumsi di daerah itu sama pola konsumsi yang kita tahu kalau kita tinggal di Jakarta, UMKM makanan kan banyak banget. Terus kayak semua makanan ada gitu, kita dengan gampang tinggal mencet GoFood, udah makanan yang mau kita makan langsung datang gitu tanpa kita mikirin dari mana ngolahnya, dari mana dapetnya, gimana tuh bahan bakunya bisa sampai dan lain sebagainya gitu. Effort-effort yang di belakang itu yang kita nggak tahu itu kan kadang-kadang sebenarnya ada bagian-bagian atau ekosistem di belakang itu yang mengusahakan itu untuk sampai ada di meja makan dan bisa kita makan gitu ya Kak. Nah, kalau misalnya menurut kita sendiri nih sebagai konsumen,
sebagai konsumen yang hobi makan dan lain sebagainya gitu. Kira-kira apa sih yang bisa, kan nggak semua orang concern juga kan tentang kayak gitu. Ada juga yang makan ya udah nggak habis ya udah gitu. Ada nggak sih sebenarnya implikasi atau hal-hal kecil yang kayak kalau makan tuh dihabisin, nah itu tuh bisa jadi mengupayakan ketahanan pangan juga. Atau kalau beli makanan tuh yang mungkin ada dampaknya nih yang ditanam sama petani ini atau apa segala macam. Menurut kacamata Kak Gita sendiri tuh eh, kita tuh bisa nggak sih melakukan hal-hal kayak gitu, dan apakah ngaruh ya kalau kita cuma melakukan itu sendirian sementara yang lain tetap juga buang-buang makanan dan lain sebagainya gitu. Menurut kamu gimana tuh Kak? Jadi kalau 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 dari teori nih karena dia, jadi ini agak agak masuk ke teori dulu gitu ya, kayak ketahanan pangan tuh dimensinya sebenarnya ada 4 kan, dan ini kayak sebenarnya dimensi yang dipakai apa kayak dimensi ketahanan pangan yang dipakai sama organisasi internasional and the bray gitu. Cuma itu sangat relevan buat personal choices. Jadi kan ketahanan pangan tuh ada soal ketersediaan, soal akses, soal pengguna. Jadi kayak mulai dari kayak ketersediaan misalnya gitu ya. Apakah tersedia atau tidak bahan yang ingin kita gunakan. Misalnya kalau ya as simple as nasi peda. Nasi peda pelangi itu bahan dasarnya apa sih? Nasi, jagungnya, right? Cabenya, terus telurnya, terus pedanya. Banyak juga ya, Bos. Ya. By the way, Iya, bumbu-bumbunya gitu kan. Nah, itu gimana caranya choices kita memastikan bahwa kita sebagai konsumen tapi juga misalnya kayak kalau Nadia pasti mikirin ya secara yang jual kan, tapi kita sebagai konsumen karena kita suka banget sama nasi peda nih, gila gue nggak mau sampai ikan pedanya tuh nggak bisa ada lagi, nanti gue nggak bisa makan lagi yang gue suka gitu kan, itu gitu kan Iya, satu. benar, Terus benar. benar. Nah, apa soal akses. Jadi kan apa UMKM seperti nasi peda pelangi misalnya pasti mikirin cost kan. Dia nggak mau jual, maksudnya kan pasti NPP nggak mau jual terlalu mahal ke konsumen dan lain-lain. Ini ada pengaruhnya sama di dimensi kedua soal akses. Kalau misalnya pedanya tersedia, tadinya karena dia cuma perlu beli di pasar induk di Jakarta juga gitu. Jadi harganya XX misalnya. Tiba-tiba ini tersedia sih, cuma di Jakarta udah habis, jadi harus ke Sulawesi. Nah, lo jadi mahal banget kan gitu. Nah, itu gimana caranya soal akses juga kita pikirin. Jadi jangan sampai over exploiting di satu tempat sampai-sampai akhirnya kita tidak bisa lagi recover, alam kita tidak bisa lagi recover, dan akhirnya kalau ngomongin akses jadi sangat jauh gitu. Dan ini apa kerasa banget sih dari aku keliling ke beberapa daerah gitu, kayak beli sayur harus lintas provinsi sih, gue nggak ngerti deh gitu, maksudnya itu, atau beli beras kok lintas pulau sih, kenapa gitu, emang nggak bisa makan ya, di sini kan banyak sagu gitu misalnya. Jadi itu soal akses sangat berpengaruh buat kita nih ya sebagai konsumen, berpengaruh ke kantong Kak. Jadi lu mesti mikirin aja kalau lu mau, iya kan, jadi kan kayak masih harus mau makan nasi peda pelangi dengan harga tertentu, ya lu pikirin lah gimana cara tuh nasi pedanya jangan sampai habis di tempat Nadia beli gitu kan. Benar. Itu yang kedua. Benar. Yang ketiga itu soal penggunaan yang tadi kamu bilang kayak food waste gitu kan. Secara nggak sadar tuh kita konsumen Indonesia masuk top 10 untuk apa food that is wasted gitu. Jadi kita tuh anaknya buang-buang makanan banget. Walaupun apa namanya kan dulu ditakut-takutin gitu ya, maksudnya tuh kayak oh nanti Dewi Sri marah kalau beras gitu. Mungkin jadi kemarin tuh aku sampai mikirin gini kayak ini jangan-jangan karena waktu kecil apa namanya karena waktu kecil kebanyakan dimarahin, terus jadi begitu keluar dari rumah orang tua langsung rebel gitu, jadi kayak gue mau nggak ngabisin makanan gitu. Apakah kayak gitu aku juga nggak tahu, tapi apparently apa penggunaan juga mungkin sesuatu yang mesti kita ada beberapa teman nih kayak teman-teman di Garda Pangan dan lain-lain yang melihat peluang untuk menyelesaikan permasalahan makanan yang terbuang-buang ini dengan cara distribute sisa gitu kan. Jadi misalnya kerja sama-sama event atau kerja sama-sama vendor yang masih nyisa didistribusikan ke orang-orang yang membutuhkan. Karena kan agak miris ya, banyak yang buang-buang makanan tapi banyak yang kelaparan. Ini iya gitu kan sebenarnya. Benar. Terus yang terakhir soal stabilitas. Nah, kalau stabilitas ini berasa banget pas pandemi. Kayak maksudnya mungkin selama ini kita santai-santai aja ya gitu. Begitu masuk kemarin pandemi, terus habis gitu teman-teman mulai berasa yang suka langganan sayuran online. Misalnya nih ada Kak Juris nih yang
yang udah join, tapi maksudnya dia apa langganan sayuran online mungkin yang tadinya bisa dapat pesanan terus menerus tiba-tiba nggak bisa dapat, ternyata nggak bisa dapatnya karena ya udah pasokannya nggak bisa masuk ke Jakarta, Oke, dan misalnya oke, karena tanah atau airnya rusak jadi nggak stabil gitu. Itu sih Kak, jadi oke. maksudnya dari 4 dimensi itu personal choices ya mungkin jadinya kayak ribet banget ya, tapi sebenarnya apa kalau dipikir-pikir sih enggak juga sih. Maksudnya kalau dipikir-pikir lama-lama jadi terbiasa soal pola konsumsi ini. Termasuk aku lagi mulai juga nih Kak, kayak misalnya meatless Monday gitu, hari hari Oke. hari Senin nggak makan daging gitu kan, karena mau diversifikasi, atau misalnya kayak 1 minggu ada beberapa hari yang nggak makan karbohidrat yang bentuknya nasi gitu. Apa ganti yang lain yang juga lokal. Ada beberapa langganan toko online sayur juga yang memaksa kita untuk jual apa kayak masak, kayak gue nggak tahu cara masak kayak pakis gitu, aku nggak tahu cara masaknya. Iya, Sering makan sih di siap gitu kan, cuma nggak tahu cara masaknya. iya. Cuma ya mungkin itu lebih eksperimental sih, walaupun aku belum yang tingkat dewa. Beberapa temanku kayaknya yang udah gitu belajar resep-resep dari mereka. Tapi ya, we need imperfect, katanya we need imperfect people that Itu perfect. cares about things gitu Ya, kan, ya, ya, ya. daripada Benar-benar. terlalu nunggu perfect baru gitu. It's okay, semuanya juga pasti nggak 100%, tapi kayak Nadia bilang tadi, emang ngaruh kalau gue sendiri. Ya lo orang Indonesia ada berapa ratus juta, kalau sendiri-sendiri tapi ratusan orang kan ya lumayan juga ya kayaknya. Kuncinya kan gotong royong ya. Saat dikit, 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 Iya, dikit, lama-lama bener. banyak. Nah, itu Kak yang jadi pertanyaan aku juga sebagai pemilik warung gitu ya. Eh kita tuh menciptakan produk yang emang agak sebenarnya idealis walaupun market belum minta gitu, kayak misalnya di nasi padang pelangi kita punya beras back movement gitu misalnya, banyak banget yang matahin gitu, ngapain gitu, orang juga nggak peduli beras yang dimakan gitu, beras ya Hmm. beras gitu, nasi ya nasi putih gitu, rasanya pun sama nggak ada bedanya gitu, Hmm. cuman kekeh gitu kan. Ya setidaknya ada suatu usaha lah yang memang walaupun belum sempurna, tapi kita berusaha untuk menyampaikan message itu ke teman-teman kita gitu kan. Banyak juga yang Hmm. bilang juga kalau misalnya marketnya belum siap, ada produknya juga nanti nggak ketemu. Cuman kalaupun kita sebagai pelaku bisnis tidak memberikan pilihan gitu, ya Betul, marketnya juga nggak akan kebentuk dan tidak bisa benar, diedukasi kan gitu. Jadi benar. ketika ketika kita ngomongin tadi asal usul makanan yang itu tadi ada kaitannya dengan akses, terus sama stabilitas, food waste dan lain sebagainya, itu kan juga sebenarnya kan kayak gini gak sih ya, traceability lah sekarang, misalnya traceability gitu, kayak banyak gak sih orang-orang yang udah peduli sama kayak kakak gitu misalnya ini Hmm. let's say misalnya makan sambel ibu ini, soalnya yang bikin Hmm. cabenya wanita-wanita ibu-ibu di suatu daerah yang emang diperdayakan untuk memproduksi cabai tersebut, yang mana karena ketika cabenya laku gitu kan, ya ibu-ibunya jadi bisa hidup gitu. Jadi aku juga tadi lihat kamu mention ke kita kalau investlah di ibu-ibu yang bertani gitu misalnya. Nah itu apa sih Kak yang bakal terjadi Iya. di masa depan kalau kita nggak melakukan atau kita melakukan itu gitu sebenarnya? Mungkin aku mulai dulu dari kayak bener kata Nadia tadi, kayak ayam mama telur kan. Jadi aku sih berterima kasih banget kalau dari sisi konsumen ya, karena sebagai konsumen bener banget kalau nggak ada pilihan kita nggak akan mencari kali ya. Maksudnya kadang-kadang ya oke, seringkali usaha kalau orangnya rajin gitu karena nggak ada barangnya terus jadi bikin sendiri gitu. Apparently gue bukan orang yang kayak gitu ya. Jadi gue nunggu dikasih pilihan. Tapi atau enggak, atau ngomporin orang supaya orang itu ngasih pilihan buat gue gitu kan. Bener, ngomporin Tapi itu orang bener itu adalah banget. Jadi kunci. kayak iya kan, ngomporin orang. Iya. Jadi maksudnya apa accessibility nggak mau dipungkiri ya, orang-orang di kota besar yang sibuk banget, yang banyak urusan segala macam kan nggak mau dibikin ribet. Jadi gimana Hmm, caranya supaya options itu ada dan dibuat sangat mudah sehingga tidak hmm, mengganggu, nggak cramp your style gitu kan, nggak ribet gitu. Jadi hmm, gampang dicari. Itu
benar-benar menurutku buka ceruk ya. Kalau dibilang bahwa nggak ada kok konsumennya, menurut aku sih enggak. Karena ini bukan Hmm. aku yang ngomong ya, ini kayak beberapa hasil Hmm. riset. Nanti kalau teman-teman mau bisa aku kirim link-linknya. Tapi misalnya Bain Consulting mereka bikin riset soal tren konsumen konsumen Indonesia dan Asia Tenggara. Asia Tenggara sih, terus Indonesia ada ceruknya gitu. Dan itu nunjukin bahwa sustainable brands itu sebenarnya jadi people are willing more than 70%, lebih dari 70% orang itu mau Hmm. spend uang lebih banyak kalau dia bisa tahu bahwa barang atau apa jasa yang dia pilih itu mengakibatkan impact atau sifatnya lebih sustainable. Jadi willingness to pay-nya itu sebenarnya ada, asal Hmm. opsinya ada gitu kan. Nah, terus Oke. bisa di studi yang lain juga diperlihatkan konsumen Indonesia itu sangat prefer produk lokal misalnya. Sekarang apa growth Hmm. dari local product juga juga tinggi. Bahkan aku Hmm. baca kemarin di World Economic Forum punya studi gitu kan. Dia bilang justru brand yang tidak punya sustainability sebagai salah satu core value-nya itu tuh bakal ketinggalan kereta. Dan lucu Hmm. banget deh. Oke. Jadi ada satu studi, gue lupa yang studi yang terakhir ini dari mana. Tapi dia malah bilang gini kayak, kalau lo jualan brand dengan sustainability di belakangnya itu malah cost saving buat lo gitu. Karena katanya Oke. itu salah satunya gini, tren pekerja misalnya nasi peda pelangi gitu ya. Atau Hmm. company-nya teman-teman yang nonton gitu kan perlu tenaga kerja. Nah, sekarang Hmm. katanya tenaga kerja yang makin muda-muda nih, teman-teman yang lebih muda dari kita, itu semakin mencari makna di belakang apapun yang mereka kerjakan. Jadi artinya Oke. tempat-tempat yang menawarkan added value, yang bahwa lu bisa berdampak, lu bukan cuma sekedar jualan, tapi lu juga ngebantu XYZ gitu, itu bakal mendapatkan SDM yang kualitasnya lebih tinggi. Jadi not only Oke. that the trend of the consumers is going that way, tapi juga the trend of future workers atau future workforce itu juga ke arah sana. Jadi brand yang udah duluan nih kayak NPP gitu. Mungkin kayak lucu Hmm. sih kenapa salah satunya kenapa aku kayak promoin nasi peda gitu. Dan seneng gitu untuk cerita tentang nasi peda juga kan karena ada ceritanya. Bukan cuma kayak oke ini punya temen gue enak gitu. Bukan kayak gitu kan. Tapi kayak oh Hmm. ada ceritanya gitu. Terus apa ternyata kita bisa tahu nih berasnya dapat dari mana gitu. Seru aja diceritain gitu. Dan itu bukan cuma buat makanan ya kayak rice bowl yang lain mungkin nggak ada tuh yang keluarin added value karena mungkin ya belum kepikiran aja atau terlalu ribet atau mereka berpikir bahwa bakal naik costnya. Tapi kan menurutku kayak NPP bisa membuktikan dengan elemen sustainability aja costnya juga comparable sama yang lain. So you should see it as that gitu. Tapi yang kadang-kadang suka mungkin ini aku kayak ngomong sebagai konsumen tapi juga ngomong sebagai kayak apa ya maksudnya yang udah berkecimpung di bidang ini kali ya kadang-kadang tuh orang suka terjebak juga dengan jualan ceritanya padahal first and foremost Oke. you should be a business right to bisnis ya lu punya Ya. produk berkualitas dong yang emang enak ya kan Ya. yang emang kayak worth it untuk orang beli gitu. Baru abis itu lu cerita deh gue by the way gue juga keren karena gue gini gitu kan. Tetap Itu produknya dulu ya. apa the second part. Maksudnya harus tetap ada ya nggak bisa lah ya maksud aku kan bukan charity gitu kan dan sebenarnya Ya. itu ngaruh katanya tuh gini aduh ini tuh gue banyak ngutip tapi gue lupa dari mana tapi intinya pernah ada tulisan yang menyatakan bahwa yang menunjukkan bisnis kamu tuh sustainable apa berkelanjutan atau enggak dari sisi bisnisnya itu bukan banyaknya transaksi tapi banyaknya repeat order Ya. ya kan jadi maksudnya gue nggak tahu Ya. deh itu benar atau enggak tapi menurut gue sih benar karena begitu repeat order berarti either barang lo emang oke gitu jadi orang udah beli sekali Hmm. beli lagi gitu Hmm. apa dan itu cuma bisa dilakukan pada saat you go beyond like the sustainability is the added value tapi produknya sendiri udah Ya. bagus dan udah berkualitas gitu kali ya. Siap. Banyak kutipan yang abis ini aku akan nanya ke kamu supaya bisa dipublish ya, biar orang-orang yang penasaran bisa ngulik gitu. Kak, ngomong-ngomong gini Kak, Iya, kalau tadi boleh Kak, boleh Kak. konsumennya 75% ke atas itu sebenarnya udah concern sama impact, ya kan? Terus tipe-tipe 70 atau workers di bawah 70% kita. 70% ke atas.
pekerja-pekerja yang di bawah kita atau sekitar kita gitu atau di bawah kita itu juga udah lebih mencari meaning dari apa yang dia kerjain gitu kan. Mm-mm. Nah, kalau misalnya kayak gitu kan berarti sebenarnya konsumennya ada, yang mau ngerjain juga ada. Kalau yang dari yang sisi ngeduitin gimana sih Kak? Investor nih, kacamata investor tuh, karena Iya, kan tadi kamu bilang sebenarnya bisnis yang iya. concern sama sustainability itu sebenarnya cost saving di depan gitu kan. Apa yang Hmm, mereka hmm. lakukan sekarang itu walaupun terlihat secara costnya lebih besar, itu kan sebenarnya suatu investasi value yang mana bisa membuat bisnisnya growth dan sustainable ke depan gitu gak sih? Hmm, hmm, Kalau investor ngeliatnya hmm. gimana Kak menurut kamu nih? Jadi ini kebetulan juga memang maksudnya dari sisi investment, I guess kita juga mesti lihat nih ya kan kayak konsep investasi itu kan masih kedengarannya kayak sesuatu yang kita sebagai person tuh it's out of our reach gitu. Padahal sebenarnya kayak mungkin 2-3 tahun belakangan ini sih aku merhatiin di Indonesia kita sebagai konsumen pun, maksudnya konsumen retail gitu, bisa punya pilihan-pilihan untuk naruh duit kita sebagai individu gitu kan di berbagai tempat udah Ya. dipermudah lah, udah banyak apps-nya apa segala macam. Kalau dari tren investasi global sebenarnya sustainability itu ya udah rame, maksudnya tuh banyak banyak banget misalnya. Contoh nih yang kemarin baru aja launching kayak Consumer Goods Forum. Jadi itu forum yang isinya ya the big brands lah, maksudnya Unilever and PepsiCo and Hmm. Mondelez gitu. Mereka bikin Hmm. satu koalisi yang namanya Forest Positive Coalition dan mereka pledge sampai ratusan triliun dollar untuk investasi yang sifatnya sustainable, terutama untuk traceability dan menjamin pasokan yang masuk ke produk mereka itu bisa ramah sosial, ramah lingkungan gitu. Itu baru ngomongin brand. Kalau dari sisi investor, walaupun ini lagi rame ya, maksudnya dengan segala omnibus law dan lain-lain, nih kan ceritanya kemarin baru rame-rame juga tuh investor negur Indonesia gitu kan. Katanya, wah ini banyak yang nanti berpotensi menghancurkan hutan dan lain-lain. Dari draft yang sekarang ada. Kalau aku Hmm. to be honest, nanya balik sih karena sekarang gini, kalau dari sisi aku yang ngebantuin kabupaten dan terutama teman-teman UMKM yang ngejalanin di sana, pemerintah kabupaten yang ngejalanin di sana, sebetulnya ada gap antara available investment untuk supporting banyak hal yang sifatnya sustainable, Oke. atau impact investment gitu, antara apa yang tersedia, kriteria yang tersedia dengan sebetulnya kesanggupan di lapangan. Jadi bayanginnya gini deh, dari beberapa fund yang fokus di agriculture, misalnya Agri-Tree Fund, and Green Fund, dan lain-lain. Ticket size dari satu portfolio itu asumsinya sekitar 15 juta sampai 20 juta US dollar. Nah, kalau kita ngomongin soal portfolio segede gitu, yang bisa manage pasti itu-itu aja. Gimana caranya kita memastikan duit yang ada itu trickle down sampai ke lapangan. Di situ Oke. kelihatan bahwa ada gap di tengah-tengahnya dalam Hmm. artian oke, kalau misalnya yang tersedia di kabupaten portfolio nggak nyampe segitu, cuma nyampainya 500 ribuan gitu, Hmm. gimana dong? Hmm. Nah itu jadinya muncul Hmm. kebutuhan di tengah-tengah tuh agregator buat investasi itu yang sekarang ini ada beberapa teman-teman apa yang sedang mencoba melakukan fungsi tersebut, tapi kita juga masih nunggu nih gimana caranya plugin yang paling enak. Nah, Ya. tapi kan itu proses yang bergulir tuh Kak. Sementara Hmm. kalau kita seperti tadi Kak Nadia bilang, kalau kita pengen mengencourage lebih banyak lagi UMKM ngasih opsi nih buat kita sebagai konsumen. Kalau gue kan egois ya, maksudnya gue mah pengen aja punya banyak opsi gitu sebenarnya. Jadi gue kalau beli tuh tenang gitu hidupnya, nggak usah Iya, kayak iya. baju, oke gue udah tahu nih brandnya ini. Terus kayak makanan gue udah tahu nih ini. Jadi gue tuh nggak pusing gitu dan kalau bisa semua jenis ada gitu kan. Jadi Iya. like itu sih motivasi gue yang sangat egois. Jadi gue sebagai konsumen tuh nggak usah kayak takut-takut gitu untuk beli segala sesuatu dan gue tetap bisa konsumtif maksudnya, tapi secara bertanggung jawab gitu kan. Konsumtif secara bertanggung Nah, jawab, nah bener. itu sih Kak. Bener. Jadi gue gak usah tegang gitu karena brandnya gue udah percaya. Mau beli outdoor gear kalau di luar negeri kan gitu, wah udah pasti lah ini impactful gitu kan. Kalau kita mau encourage semakin banyak brand untuk menyediakan option buat kita sebagai konsumen, menurut aku ceruk yang harus dibuka lebih lebar di Indonesia adalah gimana caranya kita sendiri bisa support brand-brand tersebut sebenarnya.
Nah, ini yang maksudnya makanya aku juga tertarik nih pas nasi peda pelangi bilang, gila lu bisa jadi pemegang saham. Cie. Terus, wah serius gitu. Jadi kan berarti itu membuka peluang buat teman-teman kayak, iya guys, jadi kalau yang mau jadi pemegang saham nasi peda pelangi dan lo bisa bilang kayak gini, kayak, heh Ki, saham di perusahaan di mana itu menjamin kesejahteraan petani gitu. Jadi lu bisa sok-sok gitu taruh Iya. di sisi gitu kan keren. Jadi pemilik pemilik perusahaan yang lalala gitu. Nah, apa namanya? Itu tuh kayak kesempatan-kesempatan itu yang harus lebih diperbanyak supaya ya seneng aja sih. Kalau aku sih ngelihatnya kita mungkin dengan menyisihkan sebagian kecil dari pendapatan atau kita udunan sama teman-teman gitu. Kemarin ada yang cerita, yaudah kita beli aja yuk sekantor gitu biar bisa apa kayak kita punya portfolio bareng gitu sekantor. Itu kita bisa taruh-taruh di brand-brand yang kita percaya gitu. Nah, tapi kan nggak semua brand UMKM udah membuka diri. Jadi harapannya lebih banyak lagi brand yang emang sustainable bisa kasih opsi ini supaya konsumen-konsumen egois seperti gue bisa punya opsi untuk membantu kalian juga gitu, so that you continue to grow. Iya, menurut aku sih kayak gitu sih. Tapi ini bukan sesuatu yang udah, maksudnya aku juga baru tahu kan, maksudnya bisa invest di nasi peda tuh gara-gara ya nasi peda gitu. Padahal platform Ya, di tempat kalian invest tuh udah lama gitu. Nah, yang kayak gini-gini kan ya. orang nggak balik lagi kebanyakan informasi gimana caranya kita memastikan ini tuh jadi kayak hal yang biasa lah gitu. Anggapannya kemarin aku ngobrol sama temen baru aja belajar reksadana sekarang harus belajar ngeliatin lagi prospektus sendiri gitu, prospektus perusahaan sendiri kan pusing gitu. Ya udah, jadi Ya. gimana caranya sekarang ketersediaan opsi itu sih yang dipermudah gitu kali ya Kak. Karena memang kayak kamu bilang tadi ya, ketika kita punya semangat gotong royong gitu kan, kayak misalnya aku cerita sedikit kan nasi pedas sekarang lagi listing nih di Santara yang mana kita juga di Hmm. dalam prospektus kita juga state gitu bahwa kita bisnis kita profit tapi kita juga concern sama traceability, people sama planet dan lain sebagainya gitu kan. Yang mana kita pun juga yakin kalau misalnya kita memang bisa belajar untuk komit memegang nilai-nilai tersebut, insya Allah juga bisnis kita bisa sustain karena pasti akan ngundang konsumen yang punya visi yang sama, akan ngundang investor-investor yang punya visi misi yang sama, akan ngundang supplier, vendor yang mempunyai concern yang sama. Jadi terbentuklah tuh suatu ekosistem yang emang secara garis besar red line-nya tuh nyambung gitu. Oh, kita setiap action atau keputusan bisnis yang kita ambil, pasti kita nggak cuma menguntungin profit semata doang gitu. Cuman pasti ada impact-nya juga untuk si petaninya, misalnya kalau di nasi peda si Bu Rahma yang jaga di warung gitu, si konsumennya pun juga jadi lebih sehat, yang punya bisnis juga tetap cuan gitu kan, cuan Ya. lestari. Nah itu ternyata setelah aku jalanin beberapa waktu ke belakang ini, memang banyak banget ininya apa halangan-halangan sama hambatan lo nggak mau cuan lebih gede ya bisa aja sebenarnya cuan lebih gede, cuman Yeah. maksud aku ketika aku membangun nasi peda pelangi membangun suatu nilai ini malah seru gitu ketemu teman-teman yang emang oh ternyata interestnya sama nih, ternyata concernnya sama gitu. Jadi semangat gotong royong itu yang malah membuat si nasi peda ini akhirnya oke deh coba kita listing di Santara nih, kita lihat market atau tipe-tipe investor nih kayak gimana sih. Dan aku juga kan nggak tahu bahwa memang praktek sustainable investment ini sebenarnya mungkin kalau di luar Indonesia udah lebih duluan diaplikasikan daripada di Indonesia gitu kan. Nah, apalagi ini kelasnya UMKM yang mana memang sekarang brand desain atau brand-brand lokal itu pasti yang keren-keren tuh aku ngeliat yang memang punya narasi atau yang memang memiliki dampak sama yang peduli sama dari hulu sampai hilir gitu, sebuah proses yang bisa menghasilkan suatu produk yang emang secara experience sama secara consumer journey-nya tuh lebih personal gitu. Kayak lu beli 25.000 satu bool nasi peda pelangi, tapi di sana ada petani yang bahagia loh gitu misalnya. Atau lu beli 25.000 bool nasi Ya. peda pelangi, terus kayak misalnya plastik lo nggak akan bikin laut Ancol jadi rusak terus jadinya nggak ada ikan peda lagi yang mati di situ Ya. gara-gara makanin mikro-mikroplastik gitu. Ternyata setiap keputusan yang diambil tuh dampaknya sampai sebegitunya gitu kan. Nah, aku rasa itu juga yang pengen nasi peda atau apa ya kobarkanlah semangat-semangat yang kayak gitu tuh buat konsumen-konsumen gitu. Makanya waktu ngejalanin Beras Baik Movement itu tuh cukup seneng juga, banyak banget yang nanya, bisa aku bawa pulang nggak berasnya? Aku di rumah mau pakai Beras Baik juga apa segala Ya. macam gitu. Jadi ternyata menurut riset pun juga memang udah banyak yang concern kayak gitu gitu kan.
Nah, ngomong-ngomongin gitu Kak, kira-kira kalau misalnya yang tadi kita omongin ini dilakukan atau berjalan secara gotong royong dan banyak pihak yang makin peduli, kira-kira apa sih yang akan terjadi di 20 tahun ke depan gitu misalnya? Dan kira-kira gimana sih kalau enggak gitu? Akan ada bedanya nggak sih Kak? Sebenarnya iya beda banget sih. Maksud aku tuh karena kita juga kan jadi kan krisis iklim ini tinggal 10 tahun lagi ya guys, belum semua ini selesai. Jadi maksudnya ini udah nih serius nih gue. Tapi beneran maksud aku tuh kayak ya aku selalu bilang gitu. Kita tuh sebenarnya jadi kemarin teman-teman yang suka follow Volkatif gitu, mungkin sempat lihat postingan yang parkiran di salah satu kampus di Tangerang yang udah 7 bulan pandemi kan, terus mahasiswanya nggak datang gitu kan, terus dari parkiran yang konkret, like benar-benar masih konkret benar-benar jalan beton gitu, tiba-tiba kalau diterbangin drone, terus mereka masuk udah bisa jadi kayak hutan lagi, jadi benar-benar tumbuh lagi gitu ekosistemnya segala macam, dan itu benar-benar jadi kayak hutan sampai orang yang kayak ini parkiran yang tadi gitu, itu membuktikan kayak alam tuh bakal baik-baik aja gitu, nggak ada kita, mereka mah happy-happy aja, maksudnya kayak nggak ada manusia tuh mungkin mereka malah jadi kayak happy ya. Kita tuh kan kayak jadi yang numpang, dan akhirnya tuh kalau aku mikir itu sih filosofi dasarnya bahwa this is not about saving the earth, this is not about saving whenever like orang hutan atau apa segala macam, it's not about that. Itu sebenarnya ini tentang saving kita, saving human race gitu. Maksudnya gak apa-apa kalau gue juga alasan gue egois kok, maksudnya gue pengen manusia tetap ada gitu di bumi gitu. Makanya kalau berpikir tentang krisis iklim tinggal 10 tahun lagi, dan dalam 10 tahun ini mungkin kalau semuanya situasinya tidak berubah dan kita tetap mempertahankan pola konsumsi yang sama misalnya, dengan terutama ya maksudnya individual choices is one thing, tapi juga aku melihat individual choices dari sisi macam-macam. Tadi aku ngasih pre-posting gitu ya sebelum ini gitu. Aku bilang investasi itu sama dengan kayak mikirin apa sih sebenarnya yang masuk ke dalam perut lo gitu. Dan badan lo lah, maksudnya kayak skincare lo gitu, perawatan badan apa segala macam, baju segala macam, itu apa yang lo pakai, apa yang masuk ke badan lo, itu adalah investasi. Yang nomor 2, investasi itu artinya juga memilih siapa sih yang mengambil keputusan atas nama lu sebenarnya kalau aku gitu. Maksudnya tentang kayak bukan cuma personal choices kita sebagai konsumen, sistem itu memperbolehkan kita untuk mengambil keputusan-keputusan yang cerdas karena mereka juga memfasilitasi itu. Jadi choosing your meals itu maybe kalau lo bisa pilih makanan lo sendiri, kenapa lo nggak bisa pilih pemimpin lo sendiri gitu kasarnya gitu. Dan mungkin kayak hal-hal kayak menjaga tanah yang baik, menjaga air yang baik, itu mungkin harus jadi pertimbangan gitu kan, untuk memilih pemimpin. Masa sih mau milih baju aja lu cari kan mana yang berdampak buat orang banyak gitu. Masa kalau milih pemimpin, milih yang ngambil keputusan atas nama lo untuk kayak nih hutan tuh digunakan jadinya gimana sih gitu, atau kayak boleh nggak sih buka lahan gambut untuk jadiin sawah gitu-gitu, skenario yang harus dibayangin 10 tahun ke depan. Aku juga berpikir kayak sebenarnya investasi itu kita obrolin itu juga menentukan lu pengen dapat inspirasi dan jadi bangsa yang maju apa enggak. Ini agak-agak berat ya, cuma maksudnya kayak tanpa, ya coba bayangin sekarang kita kekurung di dalam rumah nggak kemana-mana gitu. Buat para pekerja kreatif ya, yang teman-teman aku gitu, setidaknya kayak udah mau mati kan, maksudnya udah kayak gila, gue udah gak punya ada ide gini di rumah terus. Itu tuh kayak that is how powerful nature is gitu sebenarnya untuk inspirasi lo. Jadi jadi kan nggak bisa cuan juga men kalau ide kreatif nggak mengalir ya gitu, dan ternyata itu sangat ditentukan loh dengan kayak interaksi sama alam gitu. Kalau kita lihat film-film Hollywood gitu yang ngebayangin 2030, 2045 udah kayak gurun gitu kan, nggak bisa tanam apapun. Terus abis itu semuanya udah kering, airnya susah. Itu possible. Maksudnya itu mungkin terjadi kalau emang tetap dipertahankan seperti ini. Kalau ngomongin soal krisis iklim sekalipun, kalau kita maintain suhu bumi di bawah 1,5 derajat naiknya, itu aja faktor kebencanaan tuh bakal tetap naik 4 kali lipat dari sekarang. Jadi maksudnya
This is Wow. the future that we have to think about dari sisi ketahanan pangan. Kalau misalnya sekarang kita banjirnya misalnya kan panen ya misalnya beras Ya, itu ya. banjir resiko banjir misalnya 4 kali setahun. Kalau naik 4 kali lipat, Hmm, bayangin. Jadi kapan panennya gitu ya. banjir terus. Itu gimana cara ngakalinnya? Makanya orang udah mulai invest di vertical farming gitu kan. Jadi hal-hal kayak gitu, Oke. inovasi-inovasi yang sudah muncul dari sekarang itu karena mereka udah future looking, udah forward looking gitu. 50 tahun ke depan, 60 tahun ke depan seperti apa. Jadi tentunya choices itu sangat berpengaruh dan apa yang kita lakukan sekarang kalau bisa sih kalau bahasanya ada salah satu penulis yang favorit aku temen juga akhirnya jadinya Mas Faisal yang nulis gue promo nih sekalian generasi kembali ke akar jadi Yeay. jadi kalau Mas Faisal harus apa jadi sejarawan belajar dari sejarah tapi juga jadi futuris karena bisa membayangkan apa yang akan terjadi di depan jadi kita memilih mengambil keputusan tuh yang keren-keren dari sekarang gitu jadi kayak karena dia bilang tadi ya udahlah biarin aja pasarnya belum terbentuk gue bikin aja dulu siapa tahu kalau gue nawarin jadi banyak yang mau dan ternyata terbukti kan gitu. Ya, ya. Bener sih. Jadi sebenarnya memang the near future itu bener-bener ini ya, deket gitu ya. Kita nggak kerasa kan tiba-tiba udah 10 tahun Deket. lagi, 20 tahun lagi. Terus, iya kemarin aku juga mau sharing dikit waktu lagi jalan-jalan nih, ketemu sama petani-petani dalam rangka si Beras Baik Hmm. Movement itu. Kita banyak ngobrol-ngobrol sama petani kan, bahwa memang mereka sedihnya adalah waktu zaman revolusi hijau dulu lah di saat Hmm. pupuk-pupuk kimia itu dianjurkan ke mereka dan diharuskan ke mereka supaya bisa meningkatkan produktivitas. Sekarang ini mereka merasakan, itu tahun 1960 kalau nggak salah Kak. 1960, sekarang 2020, Hmm. berarti udah 60 tahun kan. Mereka sekarang sudah merasakan dampaknya kayak tanah-tanah, lahan-lahan yang mereka tuh produktivitasnya udah turun Yeah. banget. Mereka kayak Hmm. sekarang mungkin yang tadinya bisa panen 1 ton gitu turunnya tuh 70% dan signifikan, yang mana itu juga kayak Yeah. mempengaruhi bukan hanya dari jumlah panennya tapi kualitas berasnya tuh jadi makin kecil, bulir-bulir padinya jadi semakin Hmm. kecil Hmm. gitu. Hmm. Nah terus Hmm. mereka tanya kan, Pak kenapa tetap pakai pupuk kimia gini, ini waktu aku mau ngajak mereka untuk hijrah ke pakai ini aja lah, pakai pupuk Shifting. kandang gitu. Ya mereka tuh juga curhat ya, saya serba salah karena kalau saya jualnya pakai pupuk biasa, pakai pakai pupuk kimia itu saya harus nambahin dosisnya terus. Kalau dosisnya nggak saya tambahin, itu Hmm. produktivitas saya ya nggak akan bisa bisa maksimal gitu. Yeah. Sementara ketika itu dosisnya ditambahin terus 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 itu satu cost-nya dia lebih mahal karena harus beli pupuk yang lebih Hmm. banyak. Yang kedua tanahnya dia tambah hancur Kak karena didonder sama pupuk kimia yang lebih Yeah. banyak gitu. Nah, terus aku tanya, ya kenapa nggak nanam organik gitu? Kenapa nggak nanam organik, Pak? Kan kalau kalau ketika Bapak masukin kotoran hewan dan lain sebagainya, bikin pupuk sendiri, bikin pestisida sendiri, kan nanti kan tanah Hmm. juga akan sembuh perlahan-lahan. Ya memang dari apa lahan yang tidak kimia menjadi lahan kimia ke tidak kimia itu dibutuhkan untuk 1 tahun lah supaya bisa balik lebih bagus, bisa balik jadi bagus lagi. Cuman ketika saya migrasi itu, ketika outputnya udah beras organik, saya nggak bisa jual itu sebagai beras organik, Mbak. Dibelinya tetap jadi beras biasa, karena saya nggak punya Yeah. sertifikasi, gitu kan. Loh, kenapa Bapak nggak Hmm. bikin Hmm. Hmm. sertifikasi, Pak? Gitu. Mbak, bikin sertifikasi itu 35 juta loh. Saya buat makan besok aja masih Yeah. mikir, gitu. Wah, aku Yeah. bilang, dono juga nih, maju kena, mundur dia lebih kena lagi. Akhirnya aku coba coba Iya. sebenarnya, oke deh, kalau kalau nggak usah pakai sertifikat tapi nasinya organik, aku mau beli. Aku bilang gitu. Nanti aku pakai di warung Hmm. aku. Nah, yang mana yang sekarang lagi dijalanin sama Nasi Peda Pelangi ini tuh pengen banget aku tawarin atau aku ajak kolaborasi atau gotong royong UMKM berbasis nasi lainnya gitu supaya udah pakai beras baik aja gitu. Costnya juga nggak beda jauh kan, karena dia Hmm. bukan organik yang ada sertifikasi, karena Hmm. ternyata Hmm. yang bikin mahal Hmm. beras organik itu Benar. sertifikasinya gitu. Secara cost of produksinya dia lebih murah karena dia tinggal pakai kotoran hewan yang ada di ternakannya Hmm. dia gitu. Hmm. Jadi sebenarnya kenapa ruwet banget ini jadi hidupnya petani gitu. Harusnya kan bisa indah gitu kan. Ya, akhirnya aku pengen Iya. kenapa akhirnya Benar.
ngotot banget pengen beras baik movement itu karena ternyata ketika itu berhasil di beras mungkin bisa dijalanin ke cabe, bayangin berapa banyak perusahaan atau UMKM ayam geprek yang emang pakai cabe gitu. Beli aja dari satu petani di satu Iya. lokasi kan. Tapi syaratnya lu organik ya, nggak usah ada sertifikat, orang kita yang beli kok gitu. Jadi memang semangat gotong royong dan kolaborasi ini juga sih sebenarnya yang pengen NPP komporin gitu kan dengan statement-statement dari kakak tadi Iya. gitu. Nah, apakah itu mungkin nggak sih untuk jadi gimana sih sama respon investor? Ini tadi kamu agak putus-putus, tapi aku coba ya. Ini respon ya kayaknya. Kalau tadi yang Dia disampaikan respon. sama Kanadia, apa kalau yang tadi disampaikan sama Kanadia terkait sebenarnya kan tadi ngomongin soal agregasi gitu kan, dan gimana sih caranya cost-nya jangan terlalu tinggi. Ini by the way kalau ngomongin soal beras ya dan ketahanan pangan kita tuh kan ya mungkin Kanadia juga tahu dari sisi apa namanya dari sisi harga kan beras tuh naik terus ya dari 2014 ke sekarang tuh naik terus kan. Dan ini juga kan kita bicara tentang the fact that everybody semua orang merasa bahwa pilihan makanan pokok ya cuma beras. Jadi mungkin akhirnya tuh jadi segmented banget padahal mungkin bisa diversify ke yang lain gitu kan. Nah, ini kalau buat kita yang daya belinya masih oke, sebenarnya dengan harga beras naik terus ini masih baik-baik aja, tapi buat teman-teman yang memang dikategorikan masuk ke garis kemiskinan, mereka bisa spending sekitar 50% sampai 70% pendapatannya hanya untuk beli beras. Jadi kayak sebenarnya yang tadi Kak Nadia cerita tentang petani itu juga terjadi sama konsumen gitu kan. Jadi sebenarnya ada ketimpangan di dua sisi dalam artian kalau kita bisa memperbaiki dari sisi nasibnya petani dan gimana caranya dia bisa ngedongkrak pendapatan dengan cara yang lebih baik, mungkin itu berpengaruh juga sama si petani yang konsumen yang makan dari produknya. Tapi memang kalau dari sisi apakah kayak sertifikasi tuh gimana sih gitu kan? Sebenarnya di komoditas-komoditas lain selain mereka kan organik itu satu tipe gitu kan untuk berbagai macam komoditas. Ada sertifikasi-sertifikasi lain untuk komoditas lain. Mungkin aku cerita yang aku tahu gitu ya, sawit gitu, as simple as petani sawit gitu sama. Mereka akhirnya mengakali sertifikasi ini dengan sistem sertifikasinya sendiri akhirnya terbuka untuk group certification. Jadi lo nanggung kos 35 juta tuh bukan kamu sendiri, tapi kamu sebagai satu koperasi yang terdiri dari 300 petani. Jadi akhirnya bisa di udunan gitu kan. Dapat sertifikasinya, terus abis itu bisa juga mendapatkan market value dari apa yang harusnya dibayar. Tapi apakah sertifikasi itu satu-satunya cara? Seperti Nadia bilang tadi, mungkin tidak. Karena pada saat kita bisa melatih teman-teman konsumen semakin aware sebetulnya brand-brand seperti apa sih yang harus dipilih dengan kayak jaminan seperti apa sih yang harus dilihat, mungkin bisa create brand value-nya sendiri dan itu yang dijadikan benchmark. Permasalahannya kalau kita bicara soal agregasi yang sifatnya masif, kita juga harus mampu untuk berpikir kembangin narasinya kayak gimana nih supaya semua orang tahu. Karena permasalahannya kenapa sih sertifikasi jadi berkembang kan akhirnya orang itu nggak mau susah kan. Jadi kayak udah lu kasih tau aja sama gue cari logo apa nih biar gue bisa beli gitu kan. Maksudnya udah cari pokoknya segala macam pakai logo organik berarti bagus kan gitu. Sebenarnya balik lagi ke tadi gitu, nggak mau ribet sama gimana caranya bisa lebih bisa lebih gampang dipahami. Itu sih Kak. Jadi kalau misalnya emang kita mau keluar dari skema dan pemikiran bahwa sertifikasi is not the way to go, kayak di Kabupaten Lestari, kita sekarang mikirin sertifikasi itu bukan lagi per supply chain, kita mikirinnya satu kabupaten. Siap. Jadi gimana caranya satu kabupaten itu bisa bilang bahwa oke, seluruh produk yang keluar dari Kabupaten Sintang adalah produk Lestari. Coba lu pikir aja tuh yang diaudit siapa gitu kan. Nah, itu yang lagi kita pikirin gitu. Kira-kira entitasnya entitas yang mana nih. Tapi jadi supaya cost-nya juga bisa cost ditanggung bareng-bareng kan. Jadi digedein lagi skalanya. So every single petani yang ada di situ yang tanggung jawab itu daerahnya gitu. Itu apakah itu bisa terjadi atau enggak, gue juga nggak tahu. Makanya masih dicobain kan. Ayam dulu apa telur dulu. But itu sih intinya sih maksudnya kalau kayak beras kayak beras baik movement gitu. Kalau misalnya ya lu bikin brand beras baik movement udah bener sih Kak. Jadi konsumen udah tahu.
Iya, jadi kalau misalnya kita mau Hello. cuan lestari sebenarnya sangat mungkin ya Kak, kalau kita mau ngomongin masalah cuan lestari, karena kan mau ngajak semangat buat UMKM yang lain nih Mm-mm. supaya jangan ragu-ragu nih kalau misalnya memang punya niat yang baik untuk memang lebih concern dan pengen lebih berimpact gitu, karena ternyata market udah concern, investor juga udah concern, apalagi ada Santara nanti kamu bisa listing dan ketemu investor-investor yang emang concern, Ya. akhirnya bisa dapat funding yang bisa men-scale up bisnis kamu juga gitu. Nah, berarti closing statement Kak dari Kak Gita apa nih? Kira-kira untuk Jadi mungkin teman-teman uh, secara konsumen aja deh, konsumen makanan. hmm, boleh. Ini kayaknya sebenarnya banyak nih. Ini ada ibu saya juga nih yang lebih jago daripada saya. Jadi saya takut salah ngomong juga nih. Tapi anyway, Hai Tante. silakan dibacain aja nih katanya kalau pindah ke Aku organik, turun produksi 4 sampai 5 kali panen ya kan. Terus mitra, nah, ini menarik nih yang terakhir katanya. Petani-petani yang baik memang harus terhubung sama mitra di kota yang menghargai produksi sesuai dengan value Halo, yang di. halo. Benar nggak sih? Ya. Ada Um, masuk. Ada, iya, tapi ini jelek banget ininya. Anyway, ya udah. Kalau dari aku, thank you banget udah diajakin ngobrol, Kakak Nasi Peda Pelangi, dan thank you for providing us with konsumen. Sangat senang bisa punya opsi di mana aku bisa makan, terus nggak guilty feeling gitu kan. Terus abis itu, terima kasih juga udah menyediakan avenue untuk kita bisa langsung menjadi bagian dari effortnya Nasi Peda Pelangi sebagai investor juga dan dibikin lebih mudah. Nah, mungkin itu sih yang kita cari ya. Maksudnya closingnya tuh kita harus sama-sama mutualisme. Kita sebagai konsumen memahami bahwa pilihan kita mempengaruhi apapun yang terjadi dari sisi choices produk, jasa, aktivitas, program yang tersedia di luar sana itu sangat ditentukan konsumen maunya apa sebenarnya. At the same time, sebagai entrepreneur, sebagai apa ya, ya ini pionir-pionir kayak Nasi Peda Pelangi, jangan jangan berhenti berusaha. Platform seperti Santara juga kasihlah added value untuk mempermudah kita-kita yang pengen invest di usaha-usaha yang sustainable untuk lebih gampang bisa tahu gitu. Kasih pembeda dan lain-lain gitu. Itu sih pokoknya kalau dibikin gampang, dibikin nggak ribet, kayaknya sih konsumen Indonesia siap untuk beralih. Paling tidak di kelas-kelas Menuju tertentu lah ya yang iya, gotong royong adalah kunci guys, jangan lupa. gotong royong, benar. Benar. Nanti aku bersama ibu kamu ya masalah organikan supaya ada diversifikasi Iya, produk di warung ya Tante. Nanti kalau aku dia ke lebih Bandung dia lebih jago, aku takut salah. dipantau, kita dipantau. Dipantau Matur nih suwun, saya. Tante. Mohon arahannya. Iya, jadi makasih ya Kak Gita sekali lagi. Nasi Peda Pelangi Sama-sama. senang banget bisa ngobrol, dan mudah-mudahan juga teman-teman yang dari tadi ikutan join ada punya bayangan lah sedikit kenapa ini si Nasi Peda Pelangi kok repot-repot pakai beras baik. Kenapa sih, memang kita lihat juga kalau bukan kita yang mulai kan siapa lagi kan. Nah, mudah-mudahan nanti teman-teman habis pandemi juga bisa ngumpul di warung, kita bisa ngobrol-ngobrol bareng lagi tentang ini lebih jauh, bisa lebih ngajak banyak Mm-mm. pihak untuk berkolaborasi dan bergotong royong supaya memang lebih seru dan impact-nya juga bisa lebih kerasa, bukan buat kita doang, cuman kan buat 10-20 tahun lagi yang emang nggak kerasa tiba-tiba udah cepet banget gitu. Siap Ya, Kak, thank you banget ya. siap. Jangan Harus lupa invest sekarang. di Santara, sama suruh teman-teman kamu beli sahamnya NPP berarti ya di Santara ya. Siap, siap. Tolong dibilangin sama Santara dibikin gampang dong. Jadi ada Siap. logonya atau apa gitu yang sustainable. Mantap. Oh, nanti ini videonya akan aku Oke. passing ke Santara biar mereka bikin itu ya, grouping itu. Nanti kamu bantuin untuk Oke, mengkuras oke. info-nya. Oke, Thank you Kak. ya, Thank Kak. you ya. Sehat-sehat ya. Bye-bye. Ya, Dadah. bye. Terima kasih semua. Bye-bye.